Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Prayoga, pengelola kepegawaian dari Bapeda Provinsi dan juga calon jabatan fungsional analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama. Berikut adalah demonstrasi atau video peragaan dari tugas-tugas yang selama ini saya lakukan di Bapeda Provinsi Jawa Barat. Berikut videonya. Pak Haji. Ya. Apa Pak? Alhamdulillah. Ini saya mau nanyakan tentang kinerja saya tadi ke bawah ini turun gitu. Turun nilai TPP berarti ya, nilai kinerjanya Pak Haji. Iya. Oke, mangga saya dicek dulu ya. Iya, siap. Oke, Pak Haji. Upami dicek mah aktivitas mah udah memenuhinya. Iya. Aktivitas mah nilai IQ-nya juga ya alhamdulillah dari Pak Sekban diberi baik. Iya. Walaupun sebenarnya kan ini penilaian dari Pak Kepala ya Pak Haji ya. Pak Haji kalau dilihat dari sini turunnya nilai Pak Haji dikarenakan ada perilaku kerja Pak Haji. Perilaku kerja itu memang yang tidak bisa kita kontrol karena ada penilaian review 360 dari atasan, dari rekan, dari bawahan. Nah, mungkin karena Pak Haji fungsional jadi tidak ada bawahan ya. Nanti rekan dia di sini dan juga dari atasan yang memberikan penilaian. Nah, itu juga didukung sama ada perilaku kerja berbasis eviden. Misalnya nih presensi Pak Haji ternyata kalau saya cek di sini jumlah jam kerjanya itu masih kurang Pak Haji, mungkin ada terlambatnya kalau tidak absen pulang. Sama di sini itu kalau sesuai dengan lampiran Perbu yang terbaru, lampirannya harus ada minimal 4 kali skema kantor Pak Haji selama 1 bulan. Jadi tidak bisa DL full di 1 bulanin. Jadi harus ada skema kantor selama 4 hari dalam 1 bulan. Nah itu juga salah satunya mempengaruhi dan juga di hari Senin Pak Haji, hari Senin atau hari besar itu Pak Haji tidak boleh terlambat karena pengaruhi ke nilai loyal dan juga komitmen Pak Haji gitu. Karena kan nilai perilaku itu ada termasuk juga berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, komitmen, adaptif, sama kolaboratif Pak Haji. Jadi ada beberapa hal yang memang harus ada evidensinya. Termasuk ini Pak Haji nilai aktivitasnya mencukupi, tapi nilai kolaboratifnya dengan bukti 4 kali briefing ini kurang Pak Haji. Masih 3, kurang 1 lagi Pak Haji. Jadi mungkin terlalu ada beberapa aktivitas yang tidak termasuk di dalam laporan rapat atau briefing ya Pak Haji. Jadi kalau dilihat dari sini ini yang mempengaruhi nilai kinerja Pak Haji, salah satunya yang mempengaruhi nilai Pak Haji atau nilai TRK-nya karena nilai perilaku ini bobotnya 40% Pak Haji. Jadi mungkin untuk kedepannya nanti juga mungkin saya coba ingatkan pada hari Senin ke Pak Haji supaya tidak terlambat. Biasanya lupanya ada Pak Haji, biasanya datangnya subuh kan ya. Biasanya Pak Haji itu subuh, pasti ini sering kelupaan absennya. Mungkin bisa saya ingatkan juga sama untuk review 360 mungkin kita bisa meningkatkan kinerja kita ya Pak Haji. Agar pimpinan juga bisa menilai di review 360-nya. Ya, begitu mungkin Pak Haji untuk nilai Pak Haji yang berpengaruh dari nilai perilakunya Pak Haji. Makasih Pak. Siap Pak Haji, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Makasih. Siap. Pak Haji, siap. Waalaikumsalam. Wah, Haji, naman. Pak Haji. Izin, kali ya. Saya datang ke sini untuk membicarakan mengenai cuti yang akan saya nikmati di tahun sekarang. Kira-kira tinggal berapa hari lagi?
Ada rencana untuk pergian ke luar negeri, persiapan Siap Pak Haji. Pak Haji itu berarti cuti tahunan ya? nanti tahunan. Cuti tahunan saya cek dulu Pak Haji itu sisa berapa. Kalau dilihat di sini Pak Haji itu masih tahun ini belum diambil sama sekali ya Pak Haji. Tuh, 2 tahun kemarin Pak Haji tidak ada diambil sama sekali. Berarti sisa kuota Pak Haji 24 hari. 4 hari. Nah, sehubungan dengan Pak Haji mau keluar negeri, nanti ada form yang harus ditandatangani. Siap. Tapi sebelum formnya saya buatkan, Pak Haji lebih baik koordinasi dulu dengan Pak Kepala. Sounding dulu dari halnya Pak Haji ini, nanti ACC-nya berapa hari, rencana Pak Haji sampaikan. Jadi nanti kan Pak Kepala bisa menyesuaikan dengan agenda-agenda yang akan direncanakan oleh Pak Kepala. Ya. Jadi formnya udah, kalau misalnya Pak Haji udah deal dengan Pak Kepala, disampaikan ke saya, nanti saya buatkan formnya. Jadi tinggal ditandatangani, bikin kebaikan kembali. Nanti kita proses ke Pak Sekda untuk tanda tangannya. Nah, selanjutnya karena Pak Haji fungsional ahli utama, berarti harus ditandatangani oleh Pak Gubernur. Jadi kita buatkan juga surat pengantarnya ke BKD, dan pas juga karena Pak Haji ini keluar negeri, ketentuan dari BKD sama harus ke Pak Gubernur dulu mengantisipasi bila mana ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dengan Pak Haji di luar negeri. Oke, selanjutnya nanti Pak Haji udah tinggal pada saat cuti, itu nanti saya yang input di sistem di dashboard Kimopnya. Nah, setelah keluar dari surat cuti dari Pak Gubernur, nanti saya inputkan ke dashboard, nanti di-approve lagi oleh Pak Kepala. Ini sudah, itu surat cutinya sudah oke. Pak Haji tinggal melaksanakan cutinya saja. Pak Kabit juga perlu dikasih tahu. Sebaiknya dikasih tahu karena berhubungan dengan pekerjaan Pak Haji di bidang kan. Takutnya ada rencana-rencana atau agenda yang harus Pak Haji kerjakan. Mudah-mudahan dalam rencana ini, kalau saya di pertengahan ada perubahan perjalanan itu masih bisa. Masih bisa. Tapi sebaiknya dipastikan karena karena Pak Haji dari ke luar negeri ini dengan travel. Iya, travel. Nanti saya mintakan surat dari travel perihal dari keberangkatan Pak Haji sebagai dasarnya. Itu mungkin Pak Haji. Terima kasih. Mudah-mudahan lancar itu kan. Siap, Pak. Nanti saya siapkan formnya. Pak Haji tinggal hubungi saya, jadi dealnya dengan Pak Kaban tanggal berapa sampai tanggal berapa nanti saya lakukan. Oke, siap. Halo Pak Hendra. Pak Kabit. Halo, Siap Pak Pak. Alhamdulillah Pak Kabit. Kemana Pak Kabit? Pak Hendra, saya minta dibantu dibimbing untuk menuntut SKP. Siap, Bapak Angana ya Pak. Oke, pertama kita buka dulu TRK-nya ya Pak. Iya. Oke. Sudah menjadi Pak Hendra. Berarti sudah beres ya Pak, tutup Siap. SKP-nya? Iya. Mangga. Makasih Pak Hendra. Aturan bisa Pak? Iya. Siap, Mangga. Aduh. Ini Pak Hendra, ada sedikit buat Pak Hendra. Pak Kabit, punten pisan ini mah. Kita dari kepegawaian melayani seterus hati, dan punten pisan ini kita tidak bisa terima karena prinsip dari kepegawaian pelayanan dengan. Terima kasih sekali Pak. Terima kasih Pak Hendra. Bagaimana Pak Kabit? Turun pisan. Saya pulang lagi Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Ramadan dari Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Titi Nuraini. Perkenalkan, nama saya Aditya Andrian Saputra. Oke. Sekarang kita akan memaparkan sistem Bapeda Smart Office. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kami kan udah selesai ini laporannya. Nah, barangkali nih Pak buat nilainya gitu Pak bisa dinaikin gitu. Nego. Oh, punten kita dari kepegawaian tidak bisa melakukan itu karena kita akan menilai sesuai dengan hasil dari magang kalian, dan juga ini merupakan bentuk dari gratifikasi dari kita bisa akomodir
Tapi insya Allah tadi paparannya sudah bagus, mungkin nanti nilainya nanti saya diskusikan juga dengan pimpinan. Boleh, Oke. Pak. Ini mangga diambil lagi. Iya, Ya, Pak. terima kasih. Iya, Pak. Ya. Saya kemarin setelah melakukan rekapitulasi penilaian kinerja ya, dan melihat data penilaian Pak Dudi beberapa bulan ini menurun Pak Dudi. Setelah saya cek ternyata memang ada dari kedisiplinan nih Pak Dudi. Jumlah keterlambatan Pak Dudi mulai meningkat dari Juni 34 menit, Juli 67 menit, nah di Agustus nih bisa sampai 530 menit nih. Itu Pak Dudi. Mungkin kayaknya kalau saya cek ini keterlambatannya karena approve DL yang kurang, yang belum di approve ya DL-nya. Nah nanti selanjutnya Pak Dudi, misalnya nih Pak Dudi udah ngajuin DL nih sampai jam 7 pagi misalnya belum di approve sama Sulawit, nanti Pak Dudi bisa hubungi saja WA saya, nanti sama lampirkan surat perintahnya. Jadi nanti tinggal saya approve karena udah ada dasarnya. Takutnya Mukabit memang ada kesibukan sehingga terlewat untuk melakukan approve. Nah, sama Pak Dudi, kalau dilihat disiplin ini memang sangat berpengaruh dengan kinerja ya Pak Dudi. Karena dengan Pak Dudi disiplin, nanti Pak Dudi juga akan mengetahui tupoksi Pak Dudi, tanggung jawab juga terhadap pekerjaan Pak Dudi. Contoh misalnya 530 menit keterlambatan, berarti ada pekerjaan yang nantinya terlewat atau Pak Dudi jadi makin harus pulang malam lagi untuk menyelesaikan pekerjaan. Karena kalau lihat di grafik ini memang ada peningkatan dari dia. Kalau dilihat dari pergub yang baru yang sekarang digunakan untuk kinerja di Pemprov Jabar, memang kedisiplinan ini salah satu dari faktor penilaian ya. Jadi misalnya Pak Dudi keterlambatan, maka akan mengurangi jumlah pekerjaan yang jadi mudah-mudahan nanti ke depannya Pak Dudi dengan peningkatan disiplin Pak Dudi, perbaikan juga akan berhasil ke kinerjanya Pak Dudi. Karena ya tadi di pergub itu memang disiplin itu memang masuk dalam penilaian yang sekitar 40% bobotnya. Kayak gini. Ya itu. Nah nanti Pak Dudi misalnya, kalau misalnya kemarin kendalanya cuma itu saja atau Ya. ada error di HP? Kalau HP bagus, cuman kadang-kadang itu telat approve, padahal saya malamnya sudah mengirimkan ke WA gitu, ya mungkin tapi kan kemarin itu Sibuk banget. ini diklat. Oh ya diklat tim ya kemarin itu ya. Nah nanti misalnya nanti kedepannya misalnya Pak Dudi sudah mengajukan, Pak Dudi tinggal hubungi saya saja. Nah biar nanti saya berdasarkan seperti ini. Dan juga kami berharap dari kepegawaian dengan peningkatan disiplin ini nantinya berpengaruh juga ke kinerja Pak Dudi, kinerja bidang yang otomatis membuat target atau output dari bidang juga tercapai. Itu mungkin Pak Dudi punten nih misalnya ngelakuin waktusnya misalnya ada begini. Ya. Oke, siap. No, Pak Dudi. Ya. Pintar.